Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 8 Mei 2025 bersama Novi Yanti dari Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Fresh Juice, kembali bersama saya Novi Yanti dari Bandung. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 44 sampai 51. Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu makan manna di padang gurun dan mereka mati. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang akan kuberikan untuk hidup dunia ialah dagingku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Fresh Juice, kalau ditanya apakah Anda sudah mempersiapkan masa depan atau hari tuamu? Sebagian besar pasti menjawab, ya, kami sudah siapkan tabungan, deposito, pasif income, asuransi, pokoknya semua sudah beres. Atau sebagian lagi mungkin menjawab, belum, ini masih on progress, masih diproses. Justru kami bekerja keras sekarang supaya masa tua hari depan kami bisa santai-santai. Tapi bahkan ada juga yang sudah lengkap persiapannya dan bahkan sekarang sedang sibuk mempersiapkan masa depan anaknya dengan tabungan untuk kuliah anaknya. Perencanaan semacam ini biasanya hanya kita buat untuk 50 atau 60 atau 70 tahun ke depan. Lalu setelah mungkin kita menghabiskan 100 tahun hidup di dunia ini, apa yang akan terjadi? Apa yang sudah kita persiapkan untuk masa setelah 100 tahun itu? Seringkali hal ini luput dari persiapan kita, karena memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu nanti akan seperti apa sih hidup di surga itu. Maka yang bisa kita lihat hanyalah hal-hal di depan mata, yaitu perkara duniawi, hidup kita di dunia ini. Padahal itu hanya sebagian kecil dari hidup kita. Dan sebagai orang Kristiani, kita tahu pasti, kita percaya, kita beriman meskipun tidak melihat bahwa hidup kita tidak berakhir hanya setelah 100 tahun selesai. Tetapi Tuhan telah menyiapkan suatu rumah bagi kita dan kita akan berbahagia dalam kehidupan kekal abadi bersama Bapa di surga. Inilah yang setiap kali kita sebutkan di dalam syahadat para rasul, iman kepercayaan kita. Kita berkata,
Aku percaya akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Amin. Setiap hari Minggu kita sebutkan itu. Tetapi toh kita termasuk saya masih sering melupakan hal ini. Di dalam perikop kita hari ini, Yesus sedang mengajar orang banyak tentang roti kehidupan. Yesus mengawali babak pelayanannya di Galilea dengan memberi makan 5.000 orang. Ini mujizat yang sangat terkenal. 5.000 orang ini makan roti sampai kenyang, bahkan ada sisanya 12 bakul. Dan mereka semua takjub, kagum pada kehebatan Yesus. Dan walaupun Yesus akhirnya tengah malam menyeberang ke danau, orang banyak ini terus mengejar dan mencari-cari Yesus, mengharapkan untuk menerima lagi santapan duniawi yang mengenyangkan perut mereka. Tetapi rupanya Yesus tidak lagi membuat mujizat roti. Dia tidak lagi memberikan roti duniawi, tetapi Yesus memberikan dirinya sendiri, sang roti hidup, dagingnya sebagai santapan ilahi yang akan memberi hidup kekal bagi dunia ini. Semestinya ini pemberian yang lebih hebat daripada roti yang tadi mereka makan. Roti itu kan sebentar juga habis dan hanya mengenyangkan untuk beberapa jam saja. Maka harusnya ini pemberian yang lebih hebat dan harusnya orang banyak lebih takjub lagi pada Yesus. Tetapi yang terjadi sebaliknya, orang banyak tidak paham. Mereka menolak roti hidup itu dan terus meminta roti duniawi. Mereka tidak mengerti karena tidak melihat. Sama seperti kita yang seringkali hanya menyiapkan hal-hal duniawi dan melupakan hal-hal ilahi karena kita tidak melihatnya. Sobat Fresh Juice, marilah kita memusatkan perhatian dan pikiran kita untuk mencari santapan ilahi. Mari kita buka diri kita untuk menerima sang roti hidup. Jangan hanya fokus pada santapan duniawi saja. Memang santapan duniawi juga perlu, itu juga penting. Tetapi itu hanya sebagian kecil dari apa yang sesungguhnya kita perlukan. Maka Sobat Fresh Juice, isi hidupmu dengan hal-hal ilahi. Dekatkan diri pada Tuhan dalam doa. Jalin relasi dengan Tuhan dan semakin mengenal Tuhan dengan membaca firman-Nya setiap hari. Bergabunglah dalam suatu komunitas Kristiani agar iman kita semakin bertumbuh dan aktif terlibat dalam pelayanan di paroki, gereja, lingkungan, dan komunitas. Dan yang paling penting, terima sakramen-sakramen yang telah disediakan oleh Gereja Katolik, khususnya sakramen Ekaristi. Itulah roti hidup, daging Yesus sendiri yang diberikan untuk kita. Inilah cara kita mempersiapkan masa depan kita, mempersiapkan hidup kekal kita yang melampaui masa hidup kita di dunia ini. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, ajar kami selalu untuk mengisi diri kami bukan hanya dengan roti biasa, santapan duniawi atau hal-hal duniawi saja. Tetapi ajar kami untuk bisa membuka hati untuk menerima roti hidup, santapan ilahi yang membawa kami kepada hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 8 Mei 2025. Terima kasih kepada Novi Yanti untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.